Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas absus salam wa ta'imut ta'am wasilu arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya menghimbau kepada seluruh hadirin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di Jumat yang penuh barakah ini 11 Muharram kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan. Tidak semua orang diberikan kesehatan pada hari ini. Sebagian saudara-saudara kita sedang terbaring di rumah sakit, baik penyakit Covid maupun penyakit yang lainnya. Untuk itu Bapak sekalian, saya secara pribadi menghimbau kita semua untuk sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berada di sini karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang sehat tetapi mungkin hari ini berada di tempat yang lain atau dalam perjalanan yang tidak memungkinkan dia sholat Jumat berjamaah bersama-sama kita. Itulah sebabnya maka Rasulullah SAW mengatakan, dua nikmat yang sering dilupakan umatku adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan waktu dan diberikan kesehatan sekaligus. Ada orang yang punya kesempatan tapi tidak diberikan kesehatan, atau sebaliknya ada orang yang diberikan kesehatan tetapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir ini mendapatkan nikmat yang tidak dirasakan oleh orang lain, yaitu nikmat Islam. Perlu Bapak Ibu sekalian Bapak sekalian hadirin Jumat diketahui, dari 7 miliar penduduk bumi sekarang yang muslim 24%. Belum sampai separuh. Seperempat pun belum sampai. Alhamdulillah, dari 24% penduduk muslim yang ada di dunia itu, kita salah satunya. Ini adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah SWT. Apakah kita Islam sejak lahir dari nenek moyang kita, atau sebagian kita yang Islam di perjalanan hidupnya, apapun latar belakangnya, itu adalah nikmat dan karunia Allah SWT yang patut kita syukuri. Selanjutnya sekalian, di antara yang Islam itu tidak semua diberikan iman yang kuat oleh Allah SWT, sehingga walaupun mereka sehat, walaupun mereka punya kesempatan dan berstatuskan muslim, tapi mereka tidak datang ke masjid karena tidak ada iman di dalam dirinya. Iman inilah yang mengantarkan kita sholat berjamaah di tempat ini. Iman inilah yang membuat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan iman ini juga harga yang mahal dalam kehidupan kita. Tidak semua orang diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sedang mencari-cari iman, ada yang memperbaharui imannya, ada yang iman itu bertambah dan berkurang. Rasulullah mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara tidak sadar sesungguhnya pada hari ini, detik ini, di tempat ini, sesungguhnya kita telah mendapatkan 4 nikmat besar yang sesungguhnya nikmat itu bukan hal yang sederhana. Bahkan ada seorang pengusaha besar, konglomerat besar di Italia, karena sudah 1 bulan Covid, dia katakan, saya bisa membeli pesawat jet termahal di dunia sekarang, tapi dia tidak bisa memberi kesehatan. Ternyata harta yang dia miliki, yang berlimpah ruah itu tidak ada artinya ketika dia sedang sakit. Makanya hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan nikmat Islam dan diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas absus salam wa ta'imut ta'am
wasilu arham, wasalu wan nasu niyam. Yang menarik hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah perintah pertama Rasulullah SAW ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasulullah berada di Madinah, inilah perintah pertama Rasulullah. Apa perintah pertama Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam. Yang pertama, tebarkan salam. Wa ta'imu ta'am, berilah makan. Wasilu arham, sambunglah silaturahim. Wasolu wan nasu niyam, salat ketika orang lain tertidur. Maksudnya salat malam. Kalau melaksanakan empat ini, Rasulullah mengatakan tadkhulul jannata bisalam, maka masuklah ke dalam surga bisalam, dengan selamat sejahtera. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah pertama Rasulullah adalah absus salam, menebarkan salam. Assalam fi lugatil arabiyah bimakna, salam dalam lugatil arabiyah maknanya keselamatan. Salam bermakna kebersihan, salam bermakna kedamaian, salam bermakna kesejahteraan, salam bermakna ketentraman, salam bermakna doa. Artinya, ketika Rasulullah memerintahkan kita menebarkan salam, maka perintah itu maknanya adalah perintah menebarkan keselamatan, kebersihan, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman dan doa kepada sesama muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkinkah salam yang kita ucapkan itu benar-benar mendatangkan rahmat dan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin salam itu bermakna kalau tidak lahir dari hati yang salam. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna absus salam yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadikan hati kita hati yang bersih, atau yang disebut dengan qalbun salim, hati. Manalah mungkin kita mengucapkan salam kepada saudara kita yang artinya doa, mendoakan keselamatan fid dunia wal akhirah, tetapi hati kita penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh kedengkian. Maka yang pertama kali harus diwujudkan sebelum kita menebarkan salam itu adalah menjadikan hati kita hati yang bersih atau qalbun salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Untuk itu hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kebersihan hati ini. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di masjid. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, sayati rajulun min ahlil jannah, akan lewat seorang pemuda calon penghuni surga. Seluruh sahabat yang duduk bersama Rasulullah hadir di situ, sahabat-sahabat utama Rasulullah, melihat kiri kanan muka belakang siapa yang dimaksud Rasulullah. Tiba-tiba seorang pemuda dari Arab Badui, dari pedesaan yang tidak terkenal, bahkan sampai sekarang namanya pun tidak tercatat. Dari tempat perwuduan dia jalan ke masjid, sholat dalam keadaan masbuk. Pemuda itu disebut oleh Rasulullah SAW calon penghuni surga. Esok harinya para sahabat berkumpul lagi sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan kalimat yang sama, sayati rajulun min ahlil jannah, akan lewat seorang pemuda calon penghuni surga. Hari kedua lewat pemuda yang sama dalam keadaan masbuk pula. Hari ketiga Rasulullah SAW mengatakan sayati rajulun min ahlil jannah, akan lewat seorang pemuda calon penghuni surga. Lewat lagi hari ketiga pemuda yang sama lagi. Semua sahabat terheran-heran, siapa pemuda yang dimaksud ini? Apa amalannya? Sehingga seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, Abdullah anaknya Amr bin As, pura-pura nginap di rumah sahabat tadi, dengan harapan ingin mengetahui apa amalan si pemuda itu, sehingga disebut Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Perlu Bapak hadirin jamaah Jumat ketahui, ketika Rasulullah wafat, umat Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah ketika itu jumlahnya 100.000. Dari 100.000 umat Islam yang ditinggalkan Rasulullah itu tidak sampai 1.000 yang definitif, yang tercatat namanya sebagai orang yang disebut calon penghuni surga. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu dijamin semua. Ada 10 sahabat di Yaman masuk surga. 313 sahabat yang ikut dalam perang Badar yang disebut dengan Ahlul Badar itu semua masuk surga. Tapi sahabat ini bukan Ahlul Badar, bukan nama yang pernah disebut oleh sahabat sebelum hari itu. Membuat Abdullah bin Amr bin As pura-pura menginap malam pertama, malam kedua, malam ketiga, 3 malam berturut-turut menginap. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari sahabat tadi. Dia pikir setiap malam membaca Quran, ternyata tidak. Dia pikir setiap malam sholat malam, ternyata juga tidak. Dia pikir zikir dan wirid sepanjang malam, ternyata juga tidak. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As pulang dalam keadaan tidak mendapatkan sesuatu dari pemuda tadi. Karena penasaran dia pun tanya kepada si fulan, wahai fulan, Rasulullah SAW mengatakan engkau calon penghuni surga. Bahkan ucapan Rasulullah itu 3 hari berturut-turut. Betapa istimewanya kamu.
beritahu aku apa amalan kamu. Sang pemuda yang tawadu ini pun tidak merasa ada amalan yang istimewa dalam hidupnya. Pulanglah Abdullah bin Amr bin As. Menjelang keluar pagar kira-kira beberapa meter, kembali lagi dipanggil. Sebentar katanya, mungkin ini yang membuat saya dinyatakan Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Pemuda tadi mengatakan, sebelum saya tidur, setiap malam saya hilangkan perasaan iri, perasaan dengki, perasaan benci, perasaan marah kepada semua orang yang saya temui dari pagi sampai malam. Bahkan dia mengatakan, sebelum saya tidur saya berdoa, ya Allah, agar andaikan besok ada orang yang menyakiti hatiku, aku telah maafkan sebelum dia meminta maaf. Subhanallah. Pemuda inilah yang kemudian begitu istimewanya dijamin Rasulullah sebagai pemuda calon penghuni surga. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perintah absus salam Rasulullah yang pertama adalah maknanya qalbun salim. Makna kedua absus salam itu adalah al-lisanus salam, ucapan-ucapan yang baik. Usahakanlah kita berkata yang baik. Berkata yang baik kepada orang lain, kepada orang tua, kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada rekan kerja kita, kepada teman-teman kita. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sebaiknya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, aw liyasmut, atau kalau tidak bisa sebaiknya diam saja. Itu perintah Rasulullah untuk menjaga lisan. Termasuk ungkapan-ungkapan kita di WhatsApp. Jangan sampai ungkapan-ungkapan kita kemudian menimbulkan permusuhan yang akhirnya sulit mendamaikan, karena yang satu di kota satu di kota yang lain, akhirnya terjadi perpecahan, permusuhan hanya karena salah men-share sesuatu yang tidak bermanfaat atau menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, makna salam itu adalah simmatus salam, penampilan yang baik. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berpenampilan yang baik. Kita mengenal ada nabi yang paling ganteng, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi sesungguhnya hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW jauh lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Cuma karena keutamaan, kemuliaan, kehebatan, keagungan beliau terlalu banyak untuk diceritakan. Kegantengan beliau tidak banyak diceritakan. Walaupun ada satu buku yang menceritakan tentang fisik Rasulullah secara sempurna. Sampai-sampai Ummu Salamah mengatakan, aku lihat wajah Rasulullah dan aku lihat bulan purnama. Berulang kali aku tatap wajah Rasulullah dan aku tatap bulan purnama. Ternyata wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mewujudkan makna absus salam itu dengan makna yang ketiga, yaitu simmatus salam. Jadi yang pertama qalbun salim, yang kedua lisanus salam, yang ketiga adalah simmatus salam. Perintah Rasulullah yang kedua adalah wata'imut ta'am, memberi makan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara harfiah Rasulullah memerintahkan kepada kita memberi makan kepada orang lain. Tetapi kalau kita memahami lebih jauh makna memberi makan itu, intinya adalah kepedulian. Peduli kepada kesulitan orang lain, peduli kepada masalah orang lain. Rasulullah mengatakan, tidak beriman seseorang yang tidak peduli terhadap urusan umatku. Bukan dari golonganku orang yang tidak peduli terhadap urusan umatku. Makanya makna daripada wata'imut ta'am itu yang pertama adalah membangun kepedulian atau sensitivitas. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk sering-sering menjenguk orang yang sakit dan sering-sering ke kuburan, agar kita sadar bahwa suatu saat kita akan sakit, dan agar kita sadar pada suatu saat kita akan meninggal dunia. Dengan kesadaran itulah kita punya kemampuan atau sensitivitas untuk membantu dan menolong orang lain. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas. Mungkin kita memiliki hati yang sensitif terhadap persoalan-persoalan umat, tetapi karena tidak memiliki sesuatu yang bermanfaat, tidak memiliki ilmu pengetahuan, tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki harta, tidak memiliki kekuasaan, membuat sensitivitas kita tidak bermakna. Makanya para ulama mengatakan faqidus syai' la yuti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Makanya kemudian untuk sensitivitas kita itu bermanfaat, maka tingkatkanlah potensi yang ada pada diri kita. Apakah itu berupa ilmu pengetahuan atau keterampilan atau keorganisasian atau manajemen atau harta yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga dari mana wata'imut ta'am itu adalah kolektivitas. Bagaimanapun harta kita banyak, bagaimanapun kekuasaan kita, bagaimanapun banyaknya ilmu pengetahuan kita, kalau kita sendirian kita tidak bisa membantu orang lain. Kalaupun bisa sangat terbatas. Kalau ada saudara kita kebanjiran, jumlahnya puluhan ribu, kita menyumbang 1.000, 1.000 nasi bungkus, tidak ada artinya. Tapi ketika 1.000 orang menyumbang 1.000 nasi bungkus, maka ada 1 juta nasi bungkus. Itulah makna kebersamaan atau kolektivitas. Jadi untuk mewujudkan wata'imut ta'am itu diperlukan pertama sensitivitas, yang kedua kapasitas, dan yang ketiga kolektivitas. Yang ketiga Rasulullah mengatakan wasilu arham, sambunglah silaturahim. Silaturahim di dalam Al-Quran dikatakan watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah.
Kalau kita silaturahim konteksnya itu 3. Pertama, nasihat menasihati dalam kebenaran, yang kedua nasihat menasihati dalam kesabaran, dan yang ketiga nasihat menasihati dalam kasih sayang. Itu 3 konteks kita dalam silaturahim. Karena dengan silaturahim itu kita akan panjang umur dan murah rezeki. Dengan silaturahim itu kita membangun komunikasi. Dengan silaturahim itu kita akan menghilangkan permusuhan. Dan dengan silaturahim itu akan menumbuhkan dan menguatkan persatuan. Yang terakhir, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengatakan wassallu wan nasun niyam. Salat ketika orang lain tertidur. Salat ketika orang lain tertidur itu makna pertama secara harfiah adalah salat malam. Makna yang kedua adalah ketulusan atau keikhlasan karena orang lain tidak mengetahui. Makna yang ketiga adalah kuatus silah billah, kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat manusia, sebagai umat yang beriman, kita harus memiliki salah satu amalan yang membuat kita memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak pernah khawatir dengan apapun dalam hidup kita. Kekhawatiran kita kalau Allah jauh dari kita, dan kebahagiaan kita kalau Allah dekat dengan kita, karena kekuatan silah billah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 perintah Rasulullah SAW yang disampaikan kepada kita. Saya ulangi sekali lagi. Rasul mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkanlah salam, wa ta'imu ta'am, berilah makan, wasilu arham, sambunglah silaturahim, wasallu wan nasu niyam, salat ketika orang lain tertidur. Kalau melaksanakan keempat itu, Rasulullah mengatakan tadkhulul jannata bisalam, masuklah ke dalam surga bisalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.